Hai, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di Musa bagian 16. Pagi ini kita akan memuji Tuhan dulu bersama dengan teman kita Yutaka. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya ancamanmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Terima kasih Yutaka. Terus semangat ya memuji Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau kuis dulu. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang perayaan Paskah bangsa Israel, yaitu mereka harus mempersembahkan korban domba dan darahnya harus dioleskan di mana? Iya, pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah orang Israel. Untuk apa tanda darah pada pintu itu? Ya, betul. Malaikat Tuhan akan lewat dari rumah-rumah orang Israel yang dibubuhi darah itu. Tidak akan ada tulah kemusnahan. Apakah bangsa Israel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Ya, tentu saja. Mereka berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang mengajari setiap kami sehingga kami mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kelas besar boleh membuka dari Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 42. Pada tengah malam Tuhan mengambil nyawa tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir
dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan serta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama dengan semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergi, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tapi pergilah dan mohonkanlah berkat bagiku." Rakyat Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa Israel itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka berangkat dari Ramses ke Sukot. Kira-kira berapa adik-adik? 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Wah, banyak ya. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa ikut dengan mereka. Juga sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakar jadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Nah, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Wah, lama sekali ya mereka jadi budak di Mesir. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itu jugalah malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Di Keluaran 13 ayat 19 dan 21 dikatakan juga bahwa Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf sudah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu atau memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Tuhan berjalan di depan mereka adik-adik pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Adik-adik, di sini kita melihat betapa kuasa Tuhan nyata untuk menolong bangsa Israel. Tuhan menunjukkan kekuasaannya dan kemuliaannya lewat tulah-tulah yang diberikan. Ketika Tuhan mengatakan cukup untuk tulah-tulah itu, maka Tuhan akan memaksa bangsa Mesir melepaskan bangsa Israel. Tangan Tuhan yang kuat yang menolong bangsa Israel. Juga tiang awan dan tiang api Tuhan berikan untuk menyertai perjalanan bangsa Israel. Adik-adik, demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan senantiasa menolong anak-anak yang takut akan Dia.
Tuhan selalu menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Tuhan selalu menolong, memelihara, dan menjagai kita. Yuk kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami semua. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau menjagai kami, Engkau memelihara kami. Dan tangan-Mu yang kuat yang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, kita mau lanjutkan ceritanya. Kisah Musa ini bersama dengan bangsa Israel pada minggu depan. Selamat beraktivitas hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.